Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan review tentang publikasi nasional atau internasional tentang mata kuliah manajemen risiko. Pada presentasi ini saya akan membahas artikel Supply Chain Risk Management, literatur review karya Amelia Burtu dan Justin Johnny yang terbit di Jurnal Risk tahun 2021. Fokusnya adalah memetakan literatur dan memahami faktor risiko, gangguan, strategi, serta implikasi manajemen risiko pada rantai pasok. Masalah utamanya adalah rantai pasok global memang rentan. Globalisasi membuat jaringan makin panjang dan pemainnya makin banyak. Akibatnya, gangguan kecil di satu titik bisa merambat ke seluruh jaringan karena aliran barang, informasi, dan uang saling terhubung. Disrupsi rantai pasok punya efek domino. Sekali terjadi gangguan, dampaknya bisa merambat dan mengganggu performa operasional maupun finansial. Karena itu, supply chain risk management dibutuhkan, bukan sekedar reaksi setelah kejadian, tapi untuk membangun ketahanan sejak awal. Tujuan riset ini adalah melakukan literatur review tentang faktor risiko pada supply chain management di lingkungan bisnis yang penuh ketidakpastian. Penulis menulis studi yang memuat kata risk pada judul, keyword, atau abstrak, lalu menganalisisnya untuk memetakan isu risiko dan arah mitigasi. Metode yang digunakan adalah literatur review dengan cakupan publikasi dari tahun 2010 sampai akhir tahun 2019. Penelusuran dilakukan melalui database IBSCO, lalu hasilnya dianalisis dan diklasifikasikan. Penulis juga membandingkan publikasi berdasarkan jurnal yang masuk daftar ABDC untuk membaca kualitas dan sebaran riset. Inti konsepnya, risiko berbeda dari ketidakpastian. Risiko masih bisa diberi probabilitas yang dihitung, sedangkan ketidakpastian jauh lebih sulit diukur. Namun, ketidakpastian tetap bisa ditekan lewat asesmen dan perencanaan yang baik. Artikel ini memandang supply chain risk management sebagai proses bertahap, yaitu mengenal risiko, mengevaluasi, memprioritaskan, memitigasi, dan memonitor. Lalu literaturnya dibagi menjadi 4 kelas terbesar, yaitu definisi, disrupsi, manajemen risiko, dan strategi deteksi serta mitigasi. Karena ini literatur review, penulis memakai desain langkah demi langkah, pengumpulan materi, analisis deskriptif, pemilihan kategori, dan evaluasi. Tujuannya bukan cuma rangkum, tetapi menemukan pola dan gap riset yang bisa menjadi arah penelitian berikutnya. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa ada 455 dokumen pada tahun 2010 sampai 2019 yang mengandung kata risk sesuai kriteria pencarian. Ini menegaskan bahwa perhatian akademik pada supply chain risk makin besar dan terus meningkat seiring naiknya ketidakpastian bisnis. Ketika dibagi berdasarkan ABDC, terdapat 312 publikasi pada jurnal ABDC dan 143 pada non-ABDC. Ini penting karena menunjukkan supply chain risk management dibahas kuat juga pada jurnal bereputasi, bukan hanya pada publikasi umum. Nah, penulis juga memetakan jurnal mana yang paling aktif mempublikasikan topik supply chain risk management. Jurnal seperti International Journal of Production Economics dan International Journal of Production Research menjadi yang paling dominan. Lalu disusul jurnal-jurnal produksi, OR, dan sustainability lainnya. Nah, selain jurnal, penulis menampilkan siapa penerbit dominan untuk publikasi supply chain risk management pada kanal ABDC. Elsevier menjadi yang terbesar, lalu diikuti Emerald, Taylor and Francis, Wiley Blackwell, and Springer Nature. Ini membantu melihat ekosistem publikasi utama bidang supply chain risk management. Pada bagian implikasi, penulis menegaskan bahwa supply chain global perlu recovery plan
Target utamanya adalah pulih cepat setelah insiden risiko, dan itu butuh gabungan informasi yang baik dan intervensi manusia. Teknologi seperti RFID, ERP, dan GPRS juga dipandang penting untuk meningkatkan visibilitas dan memperkuat supply chain risk management. Nah, implikasi berikutnya adalah desain jaringan. Strategi mitigasi harus cocok dengan jenis risiko dan mempertimbangkan trade-off biaya. Penulis menekankan bahwa jaringan yang terlalu tersentralisasi membuat supply chain rapuh, sehingga multi-resourcing dan beberapa fulfillment center di lokasi berbeda dapat berisiko efek domino. Nah, sebagai penutup, supply chain adalah tulang punggung ekonomi global, tapi globalisasi dan praktek produksi modern membuat profil risikonya semakin kompleks. Artikel ini menegaskan pentingnya memperkuat penilaian, analisis, dan strategi manajemen risiko rantai pasok karena nilai inventory dan dampak disrupsi sangat besar. Penulis juga mencatat keterbatasan seperti penggunaan satu database dan kriteria kata kunci, serta fokus pada artikel jurnal, sehingga masih ada ruang riset lanjutan. Terima kasih, semoga rangkuman ini membantu memahami peta literatur supply chain risk management dan arah praktik mitigasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.